Sejak dahulu, manusia selalu mencari sesuatu di luar dirinya, jawaban atas kehidupan, makna eksistensi, dan rahasia semesta. Namun, pencarian ini seringkali membawa kita semakin jauh dari kebenaran yang paling mendasar. Segala sesuatu yang kita cari sudah ada dalam diri kita sendiri. Alam semesta yang luas, penuh misteri dan keajaiban, bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita. Ia bukan hanya berada di luar sana, tetapi juga ada di dalam batin kita, dalam kesadaran terdalam yang belum tergali. Pikiran adalah gerbang menuju realitas tanpa batas. Ia adalah cermin dari alam semesta itu sendiri. Namun, mengapa kebanyakan dari kita merasa terputus dari sumber kebenaran ini? Karena kita terjebak dalam ilusi. Ilusi bahwa kita hanyalah makhluk kecil di tengah dunia yang tak peduli. Ilusi bahwa kekuatan ada di luar diri kita, bukan di dalam. Ilusi bahwa kita harus mencari kebahagiaan, kesuksesan, dan pemenuhan di tempat-tempat yang jauh. Padahal semua itu telah ada di dalam diri kita sejak awal. Pikiran kita dibanjiri oleh gangguan, suara bising dunia, ekspektasi sosial, kenangan masa lalu, dan ketakutan akan masa depan. Ini semua seperti kabut yang menghalangi cahaya dari dalam. Namun, ketika kita mulai menyadari bahwa kesadaran sejati bukan tentang menambahkan sesuatu ke dalam diri kita, tetapi tentang menghapus lapisan-lapisan ilusi, maka kita mulai memahami bahwa kita tidak kekurangan apapun. Kebangkitan sejati bukan tentang mendapatkan sesuatu yang baru, tetapi menyadari potensi tak terbatas yang selalu ada dalam diri kita. Saat kita benar-benar memahami hal ini, batasan yang kita buat sendiri mulai runtuh. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi sebagai cerminan dari kesadaran kita sendiri. Setiap pikiran, emosi, dan keyakinan yang kita pegang membentuk realitas kita. Ketika kita memahami bahwa kita adalah pencipta dari pengalaman kita sendiri, kita berhenti mencari di luar dan mulai menemukan kekuatan dalam keheningan batin. Inilah awal dari perjalanan menuju kebijaksanaan sejati. Kesadaran bahwa kita tidak hanya bagian dari alam semesta, tetapi kita adalah alam semesta itu sendiri, dalam wujud yang hidup dan sadar. Bayangkan pikiran sebagai sebuah alat musik yang luar biasa. Ia bisa menghasilkan melodi yang indah atau suara yang kacau, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Pikiran bukan sekadar produk lingkungan, budaya, atau pengalaman masa lalu. Ia lebih dari itu, ia adalah instrumen yang, jika dimainkan dengan kesadaran penuh, dapat selaras dengan harmoni ilahi. Manly P. Hall pernah berkata bahwa pikiran manusia tidak terbatas oleh dunia materi, kecuali jika ia membiarkan dirinya dikungkung oleh batasan yang diciptakan sendiri. Artinya, pikiran memiliki potensi tak terbatas, tetapi seringkali terjebak dalam pola pikir yang diwariskan, dogma yang tak pernah dipertanyakan, dan ketakutan yang membentuk batasan semu. Jika kita ingin melihat dunia dengan mata yang lebih luas, kita harus melepaskan diri dari belenggu yang menutupi kejernihan batin kita. Pikiran seperti air, ia mengambil bentuk wadahnya. Jika ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketakutan, keraguan, dan keterbatasan, maka ia pun akan mencerminkan itu semua. Namun, jika ia diarahkan dengan kesadaran, ia bisa menjadi cerminan dari kebijaksanaan dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah benar-benar mengarahkan pikirannya sendiri. Mereka membiarkannya dikendalikan oleh ekspektasi sosial, ambisi ego, dan ketakutan yang ditanamkan sejak kecil. Untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi, kita harus membebaskan pikiran dari keyakinan warisan, tekanan sosial, dan ambisi yang lahir dari ego. Ini bukan berarti kita menolak dunia, tetapi kita mulai melihatnya dengan cara yang lebih jernih. Kita mulai mempertanyakan apakah kita berpikir dengan kesadaran penuh atau hanya mengulang pola yang diajarkan kepada kita. Pikiran yang terbebas dari keterbatasan akan menjadi saluran bagi inspirasi, intuisi, dan kebijaksanaan sejati. Ia tidak lagi dikendalikan oleh kebisingan dunia, tetapi mampu menangkap getaran ilahi yang selalu ada. Inilah mengapa para filsuf, mistikus, dan pemikir besar sepanjang sejarah selalu menekankan pentingnya keheningan batin.
Karena di sanalah, dalam ketenangan pikiran yang jernih, kita bisa mendengar suara yang selama ini tersembunyi, suara yang mengarahkan kita pada kebenaran sejati. Ketika pikiran selaras dengan tujuan ilahi, kita tidak lagi sekadar menjalani hidup. Kita menjadi bagian dari aliran kesadaran universal yang terus berkembang dan menciptakan realitas dengan penuh kesadaran. Sejak kecil, kita diajarkan untuk melihat dunia dalam kategori yang terpisah, aku dan mereka, baik dan buruk, sukses dan gagal. Tanpa sadar, kita menciptakan tembok yang memisahkan diri kita dari kehidupan yang lebih besar. Kita merasa sendirian dalam perjuangan, terpisah dari orang lain, dan bahkan jauh dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Namun, bagaimana jika pemisahan itu hanyalah ilusi? Kebangkitan sejati terjadi saat kita menyadari bahwa kita bukan sekadar individu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari desain kosmik yang lebih luas. Setiap manusia, setiap kejadian, setiap energi yang mengalir dalam hidup kita, semua terhubung dalam jalinan kesadaran yang lebih besar. Kita bukan hanya bagian dari alam semesta, kita adalah alam semesta yang mengalami dirinya sendiri dalam wujud manusia. Kita menghabiskan hidup mencari jawaban di luar diri kita, dalam buku, guru, pencapaian, dan pengakuan. Namun, semakin jauh kita mencari, semakin kita merasa kosong. Ini karena jawaban yang kita cari tidak pernah berada di luar, tetapi selalu ada di dalam. Suara batin kita adalah jembatan menuju kebijaksanaan universal. Namun, kebanyakan orang tidak pernah mendengarnya, karena suara itu tenggelam dalam kebisingan ego, keraguan, ketakutan, ambisi, dan keinginan yang tak pernah terpenuhi. Keheningan adalah kunci untuk menemukannya. Saat kita berhenti berlari, berhenti mencari validasi dari dunia luar, dan mulai duduk dalam keheningan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita mulai mendengar bisikan kebenaran yang selalu ada di dalam diri kita. Saat ilusi pemisahan runtuh, kita mengalami dunia dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai musuh atau pesaing, tetapi sebagai cerminan dari diri kita sendiri. Kita mulai memahami bahwa setiap interaksi, setiap hubungan, dan setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kebangkitan sejati bukan tentang menjadi seseorang yang lebih tinggi, lebih suci, atau lebih istimewa. Ia adalah tentang kembali ke jati diri kita yang sebenarnya, sebuah kesadaran yang luas, tanpa batas, dan penuh kasih. Saat kita benar-benar menyadari hal ini, kita tidak lagi merasa terpisah dari dunia. Sebaliknya, kita menyadari bahwa kita adalah satu dengan segala sesuatu yang ada. Bayangkan alam semesta sebagai sebuah cermin besar yang tidak pernah menghakimi, hanya memantulkan. Apapun yang kita pikirkan, rasakan, dan percayai dalam batin kita, akan tercermin dalam realitas luar. Inilah hukum dasar manifestasi. Dunia tidak terjadi kepada kita, tetapi merespons kita. Pikiran adalah energi. Setiap getaran yang kita pancarkan membentuk medan frekuensi yang menarik pengalaman serupa. Jika pikiran kita dipenuhi ketakutan, keraguan, dan kekurangan, maka itulah yang akan kita tarik ke dalam hidup. Sebaliknya, jika kita menanamkan keyakinan yang kokoh, rasa syukur, dan visi yang jernih, semesta pun akan menyesuaikan dirinya untuk mendukung perjalanan kita. Namun, mengapa banyak orang merasa manifestasi mereka tidak berhasil? Jawabannya sederhana, dialog batin mereka penuh dengan hambatan. Setiap kali kita bermimpi besar, sering kali ada suara dalam diri yang berkata, "Itu mustahil, aku tidak cukup baik," atau "Bagaimana jika aku gagal?" Suara ini bukanlah kenyataan, tetapi program bawah sadar yang telah lama tertanam. Jika kita ingin benar-benar selaras dengan aliran alam semesta, kita harus menyadari pola pikir ini dan menggantinya dengan keyakinan yang lebih mendukung. Manifestasi bukan sekadar berpikir positif atau mengulang afirmasi tanpa makna. Ia membutuhkan kejernihan pikiran, keberanian untuk bertindak, dan keselarasan dengan prinsip-prinsip ilahi. Jika kita menginginkan kelimpahan tetapi hidup dalam pola pikir kekurangan, kita hanya akan menarik lebih banyak kekurangan. Jika kita mendambakan kedamaian tetapi terus menyimpan amarah dan dendam, kita akan terus mengalami konflik.
Pikiran yang jernih adalah saluran langsung menuju pikiran ilahi. Saat kita membiarkan diri kita selaras dengan energi yang lebih tinggi, dengan ketulusan, keyakinan, dan tanpa keterikatan berlebihan, keajaiban pun terjadi. Kita tidak lagi merasa harus memaksakan kehendak, karena kita mulai memahami bahwa semesta selalu bergerak mendukung kita, jika kita cukup percaya untuk mengalir bersamanya. Jadi manifestasi sejati bukan tentang mengendalikan dunia luar. Ia adalah tentang mengubah dunia dalam dan membiarkan semesta menyesuaikan diri dengan pantulan pikiran kita yang selaras. Pikiran adalah wadah bagi kebijaksanaan ilahi, tetapi seperti cermin yang berdebu, ia tidak bisa memantulkan cahaya sejati jika dipenuhi oleh ego, ketakutan, dan keyakinan yang terkondisi. Kebangkitan spiritual bukanlah tentang menambah sesuatu ke dalam diri, melainkan tentang membersihkan segala yang menghalangi cahaya sejati kita. Kita hidup dalam dunia yang terus-menerus membombardir kita dengan informasi, ekspektasi sosial, dan ketakutan kolektif. Tanpa kita sadari, pikiran kita dipenuhi oleh suara-suara yang bukan milik kita. Suara dari keluarga, masyarakat, dan pengalaman masa lalu yang membentuk identitas kita. Kita belajar untuk mengidentifikasi diri kita dengan pola pikir yang terbatas, seolah-olah kita adalah produk dari keyakinan yang diwariskan, bukan makhluk dengan kesadaran yang tak terbatas. Namun, bagaimana jika kita bisa melampaui semua itu? Langkah pertama dalam pemurnian pikiran adalah kesadaran akan beban yang kita bawa. Setiap kali kita merasakan ketakutan, keraguan, atau kemarahan yang berulang, itu adalah petunjuk adanya keyakinan bawah sadar yang belum kita selesaikan. Alih-alih menolaknya, kita bisa mulai mengamati pola-pola itu tanpa penghakiman. Dengan kesadaran yang jernih, kita menyadari bahwa kita bukanlah emosi atau pikiran kita adalah kesadaran yang mengamatinya. Meditasi, refleksi, dan introspeksi menjadi alat untuk mengurai lapisan-lapisan yang menghalangi cahaya kita. Saat kita melepaskan ilusi yang membelenggu, pikiran menjadi lebih jernih, lebih ringan, lebih terbuka untuk menerima kebijaksanaan yang lebih tinggi. Keajaiban bukan datang dari luar, tetapi dari kejernihan batin yang memungkinkan kita melihat dunia dengan mata baru. Pemurnian pikiran bukanlah proses sekali jadi, melainkan perjalanan seumur hidup. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan mengizinkan ego dan ketakutan menguasai kita, atau kita akan memilih untuk hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi? Semakin murni pikiran kita, semakin dalam kita bisa merasakan keterhubungan dengan energi semesta. Di titik ini, kehidupan tidak lagi terasa sebagai perjuangan, tetapi sebagai tarian harmonis dengan alam semesta, sebuah perjalanan menuju kedamaian, kebijaksanaan, dan keutuhan sejati. Semesta beroperasi dengan ritme yang sempurna, seperti aliran sungai yang tahu kemana harus bergerak, seperti bintang-bintang yang menari dalam keteraturan kosmis. Namun, manusia seringkali melawan arus ini. Kita terjebak dalam ketakutan, keserakahan, dan keinginan untuk mengendalikan segalanya, tanpa menyadari bahwa harmoni sejati hanya bisa ditemukan dalam keseimbangan. Setiap aspek kehidupan bergerak dalam pola timbal balik. Udara yang kita hirup berasal dari pohon-pohon, dan napas yang kita keluarkan memberi mereka kehidupan. Lautan pasang dan surut dalam tarian yang tak pernah berhenti. Bahkan jantung kita berdetak dalam irama yang mencerminkan keseimbangan antara memberi dan menerima. Mengapa kita berpikir bahwa kita bisa melawan hukum ini dan tetap merasa damai? Ketika kita bertindak dari ego, mengejar sesuatu tanpa memperhatikan keseimbangan, atau takut kehilangan hingga menggenggam terlalu erat, kita menciptakan hambatan dalam aliran semesta. Rasa frustrasi, kelelahan, dan ketidakpuasan bukanlah tanda bahwa dunia melawan kita, tetapi bahwa kita telah kehilangan harmoni dengan ritmenya. Hidup mengalir lebih mudah ketika kita selaras dengan hukum alam. Banyak orang berpikir bahwa kepercayaan sejati berarti mengetahui segalanya dan memiliki kendali penuh. Namun, kepercayaan yang sesungguhnya adalah melepaskan keterikatan dan membiarkan diri kita mengalir dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Ketika kita memahami bahwa ada desain ilahi yang selalu bekerja di balik layar,
kita berhenti berusaha mengontrol setiap aspek kehidupan dan mulai bergerak dengan keluasan. Ketakutan menciptakan ketegangan, tetapi kepercayaan menciptakan kelimpahan. Ketika kita bertindak dengan keyakinan penuh bahwa semesta mendukung kita, hidup menjadi perjalanan yang lebih ringan dan lebih bermakna. Dalam setiap keputusan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini datang dari ego atau dari keselarasan dengan kebenaran yang lebih besar? Jika kita mampu mendengar jawaban itu dalam keheningan, kita akan tahu kapan harus bertindak dan kapan harus membiarkan semesta bekerja. Keseimbangan bukan berarti diam. Keseimbangan adalah seni menari bersama kehidupan, bergerak dalam harmoni dengan ritme semesta, tanpa ketakutan, tanpa paksaan, hanya dengan keyakinan bahwa semuanya terjadi pada waktu yang tepat. Dari sejak kecil, kita diajarkan untuk melihat diri kita sebagai individu yang terpisah dari orang lain, dari alam, bahkan dari semesta itu sendiri. Kita diajarkan bahwa kita harus bersaing, mempertahankan diri, dan selalu waspada terhadap dunia di luar sana. Namun, bagaimana jika semua itu hanyalah ilusi? Ilusi pemisahan adalah tembok yang membatasi kesadaran kita. Ia membuat kita merasa sendiri dalam penderitaan, takut kehilangan, dan terus mencari sesuatu di luar diri kita untuk mengisi kehampaan yang kita rasakan. Kita terjebak dalam identitas kecil yang didefinisikan oleh ego, nama, pekerjaan, status sosial, dan lupa bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pada tingkat terdalam, kita semua terhubung. Seperti gelombang di lautan, kita tampak berbeda di permukaan, tetapi kita berasal dari sumber yang sama. Ketika kita menyakiti orang lain, kita sebenarnya menyakiti diri kita sendiri. Ketika kita mencintai orang lain, kita memperluas cinta dalam diri kita. Kesadaran ini mengubah cara kita memandang dunia, dari dunia yang penuh konflik menjadi dunia yang penuh dengan cerminan diri kita sendiri. Jika kita ingin mengalami kebebasan sejati, kita harus mulai melihat keterhubungan ini. Kita harus melepas identitas palsu yang diciptakan oleh ego dan menyadari bahwa tidak ada aku dan mereka, hanya ada kita. Kita harus menggantikan persaingan dengan kerjasama, ketakutan dengan kepercayaan, dan kebencian dengan kasih sayang. Dalam setiap interaksi, tanyakan, apakah ini memperkuat keterhubungan saya dengan dunia, atau justru memperdalam ilusi pemisahan? Ketika kita menyadari bahwa hidup bukanlah perjuangan melawan dunia, tetapi sebuah tarian yang mengalir dengan energi semesta, kita mulai mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada yang benar-benar hilang, karena tidak ada yang benar-benar terpisah. Saat ilusi pemisahan runtuh, kita berhenti melihat hidup sebagai medan perang dan mulai melihatnya sebagai kanvas tempat kita menciptakan harmoni. Kita berhenti mencari sesuatu di luar diri kita dan mulai menemukan semua jawaban di dalam. Di titik ini, hidup berubah. Kita tidak lagi berjalan sendirian, tetapi sebagai bagian dari satu kesadaran yang luas, penuh kasih, dan tak terbatas. Banyak orang berpikir bahwa pencarian spiritual adalah perjalanan menuju pencerahan di tempat-tempat suci, di gunung yang tinggi, atau dalam keheningan yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun, kebenaran sejati tidak ditemukan dalam pengasingan, melainkan dalam kehidupan sehari-hari, di setiap langkah, di setiap tindakan, dan dalam setiap interaksi yang kita jalani. Menghidupi kebenaran ilahi bukan berarti menjadi seseorang yang sempurna, tetapi menjadi seseorang yang sadar. Sadar bahwa setiap kata yang kita ucapkan membawa energi, setiap tindakan kita menciptakan gelombang, dan setiap niat yang kita tanamkan dapat mengubah realitas. Spiritualitas bukan sekadar tentang berpikir tinggi, tetapi tentang bertindak dengan kesadaran. Ketika kita memahami bahwa hidup adalah ekspresi dari energi ilahi, kita mulai melihat bahwa segala sesuatu adalah bagian dari tarian kosmik yang sempurna. Tidak ada momen yang sia-sia. Menyapu lantai bisa menjadi meditasi, berbicara dengan orang lain bisa menjadi bentuk pelayanan, dan menghadapi kesulitan bisa menjadi ujian bagi pertumbuhan jiwa kita. Namun, bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan kesadaran ini? Pertama, kita harus melepas keterikatan pada hasil.
Hidup dengan rendah hati berarti mempercayai kebijaksanaan yang lebih besar, bukan sekadar memaksakan keinginan pribadi. Ketika kita berhenti memaksakan hidup agar berjalan sesuai keinginan kita mulai merasakan ketenangan dalam menerima segala sesuatu apa adanya. Kedua, kita harus melihat setiap orang sebagai cerminan diri kita. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk memberi dan menerima energi yang lebih tinggi. Jika kita menghadapi seseorang yang sulit, lihatlah itu sebagai ujian bagi kesabaran dan kasih sayang kita. Jika kita bertemu seseorang yang baik, lihatlah itu sebagai pengingat akan kebaikan yang ada dalam diri kita juga. Ketiga, kita harus menjadikan kehidupan sebagai ladang pembelajaran spiritual. Setiap tantangan adalah undangan untuk tumbuh, setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap keberhasilan adalah kesempatan untuk bersyukur. Pada akhirnya, spiritualitas bukan tentang mencari sesuatu yang berada di luar diri kita, tetapi tentang mengingat bahwa kita telah menjadi bagian dari kebenaran ilahi itu sendiri. Saat kita hidup dengan kesadaran ini, kehidupan kita tidak hanya menjadi lebih bermakna, tetapi juga lebih ringan, lebih harmonis, dan lebih selaras dengan aliran semesta. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.